Sharing soal puasa juga ya. Hari ini kita mau share tentang apa ini? Lanjutannya yang lalu, Kak Shalom, Samuel. shalom Ya, Pastor Lia, Pastor Billy. shalom. Kedengeran ya? Kedengeran. Dengar jelas. Oke, semangat melihat Pastor Billy dan Pastor Lia hari ini. Ya, shalom semuanya. Mungkin melanjutkan yang kemarin ada beberapa dokumentasi ya, Pastor Lia ya. Mungkin ada foto yang sudah disiapkan. Nanti terakhir mungkin saya akan share juga ada video sekilas aja. Nanti bagian yang setelah foto aja. Mungkin bisa lampirkan foto-fotonya dulu ya. Jadi biar Oke. ada kronologi yang pengalaman pribadi saya sekitar belasan atau tahunan yang lalu ya. Ya. Ada ya di fotonya. Nah, itu dia. Nah, itu kenapa itu waktu itu, Kak Samuel? Nggak nampak ya fotonya ya? Sudah, sudah. Sudah muncul. Ada ada seperti ditempel di pundak juga ya itu. Saya belum melihat ya. Gimana cara lihatnya? HP-nya mode banyak digeser ke kanan, kata Yakub. HP-nya mode banyak, bentar. Ada seperti Ketampilan kalau galeri ya. kalau di YouTube udah muncul Nah, gambarnya. udah. Oke. Nah, ini jadi yang melanjutkan yang tempo hari ini saya tahun 2006 itu saya dulu pernah cedera badminton yang saya dulu tidak operasi ya. Seharusnya dulu dioperasi tahun 2006 itu karena keterbatasan dana. Jadi saya nggak operasi, hanya fisioterapi, hanya dipijat saja. Nah, ini tahun 2021 ya, kurang lebih ya 2 tahun yang lalu ya. Ini saya cedera kambuh lagi setelah badminton. Jadi bahu saya ini ada robekan kurang lebih 5 cm. Nah, ini akhirnya saya dioperasi oleh dokter tulang di Jakarta Selatan. Nah, ini kurang lebih 3 bulan saya recovery, fisioterapi dan sebagainya. Tapi jahitannya sudah kering, dan disitulah awal mula saya transformasi ya. Jadi saya disuruh dokter, oke Sam, kamu sudah layak untuk recovery lebih lanjut. Kamu mulai latihan beban ya. Jadi disitulah awal mula saya. Ini kalau Pastor lihat di foto kiri bawah saya ini kan obesitas sebenarnya ini. Iya, iya itu. Perutnya ya, jadi memang sebelum saya latihan beban dan transformasi, memang kondisi tubuh saya selain bahu saya yang cedera itu, saya memang mengalami kondisi kesehatan yang obesitas, yang yang tempo hari saya pernah bilang jongkok aja nggak bisa, kalau naik tangga aja juga ngos-ngosan, sering penyakitan ya. Ini karena salah satunya ya obesitas ini juga. Nah, mungkin bisa di next picture ya. Iya. Nah, itu ada foto itu. Nah, ini saya udah mulai ini udah kuat lah, bahu-bahu kanan saya yang tadinya dioperasi sudah mulai otot-ototnya itu kembali, karena kalau misalnya mau dilihat kanan kiri itu beda sekali ya bentukannya. Jadi kalau yang bahu kanan tuh menciut karena ototnya dari belasan tahun itu karena cedera, jadi nggak nggak lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Next picture ya. Nah, ini transformasi saya kurang lebih Oktober 2021. Sebelum saya mulai transformasi, saya berarti 75 kilo. Lemak saya itu di atas 30%. Itu obesitas sekali ya. Baju yang saya pakai ini kurang lebih XL sampai XXL. Nah, ini celana saya tuh 36 sampai 38. Lingkar perut saya di atas 110 cm. Obesitas tinggi, penyakitan, obat, vitamin, suplemen banyak sekali dulu. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah before afternya ya. Juli 2023, beratnya masih sama 75 kilo. Cuma yang membedakan adalah lemaknya itu sudah turun drastis, dan saya bangun yang namanya massa otot. Jadi orang yang saya kasih lihat ini agak
bingung ya, loh kok beratnya sama tapi bentukannya kok bisa beda ya. Nah, itulah yang kita lihat di sini adalah bukan masalah di timbangannya, tapi lebih di komposisi tubuhnya. Kalau lemak kamu tinggi, itu cukup bahaya. Tapi kalau misalnya massa otot kamu tinggi, itu sangat-sangat bagus sekali. Nah, jadi baju saya sekarang ini adalah sekarang ukurannya sudah di M sampai L. Kadang-kadang S juga masih muat sih. Nah, celana udah 32, lingkar perutnya sudah berkurang jauh. Nah, jadi fokusnya adalah ke fat loss, yaitu turun lemak, dan kita naikin massa otot. Nah, goalsnya adalah akhirnya adalah sehat bugar kuat, dengan membangun positif mindset, dan lifestyle kita juga rubah, dan puji Tuhan, setahun lebih ini saya sudah stop namanya obat-obatan, vitamin, suplemen, apapun. Semua dari real food, semua alami pemberian Tuhan, karena tubuh kita adalah tubuh alami, senormalnya adalah kita konsumsi juga yang alami, baik itu dari tumbuhan, baik itu dari hewani, semua sudah disiapkan dan disediakan oleh Tuhan Yesus kita. Jadi kalau kita memasukkan bahan-bahan kimia seperti obat-obatan dan sebagainya, itu adalah zat asing buat tubuh kita. Dan itu untuk jangka panjangnya akan ada efek yang kita nggak mau untuk semuanya ya. Mungkin bisa digeser lagi. Nah, ini adalah dream saya untuk masa tua kelak. Ini adalah 2 anak saya. Sebenarnya ada 3 ya, itu lagi ya, cuma nggak muat untuk digendong. Jadi saya sudah ngebayangin masa tua saya gendong cucu saya, mungkin saya gendong cicit saya, tetap dalam kondisi yang sehat, bugar, kuat. Ini yang saya rasa semua teman-teman mau ya, masa tua kelak kita itu menikmati hidup sesungguhnya ya, dengan keluarga, kita bisa lihat cucu kita tumbuh dewasa, bahkan kalau dikasih kesempatan oleh Tuhan, kita juga bisa melihat cicit kita. Dimulai dari kapan? Ya dari sekarang. Ya tentu umur itu kan di tangan Tuhan ya. Kita hanya mengerjakan bagian kita untuk apa? Menjaganya. Menjaga tubuh rohani kita, tubuh jasmani kita dengan pola hidup yang sehat. Next slide. Nah, ini adalah keluarga saya. Ya, ini saya rasa teman-teman juga goalsnya juga kita nanti bersama dengan keluarga semuanya sehat, bugar, kita bisa menjalani aktivitas dengan lancar. Next slide. Nah, ini 2020 saya kena COVID ini. Disinilah saya baru tahu saya ada gula, ternyata gula saya cukup tinggi ya. Jadi ini saya kurang lebih dirawat 3 minggu ya kurang lebih. Jadi awalnya saya tipes, dari tipes ada COVID-nya, semua komorbid saya, dari kolesterol, dari triglycerid, dari asam urat, semuanya naik, Pastor. Termasuk juga pas dicek gulanya juga naik, yang sebelumnya saya belum pernah namanya ngecek gula. Ternyata di situ saya baru tahu bahwa gula saya itu cukup tinggi juga. Nah, disitulah, ini sebelum saya operasi bahu ya. Next slide. Nah, ini saya kena COVID-nya rame-rame, Pastor. Februari 2021. Ya, sekeluarga. Jadi awalnya saya, baru ke istri, baru ketiga anak saya. Ini COVID yang di atas, yang di kiri bawah, yang tadi yang saya operasi bahu, dan 2022 bahkan saya waktu sudah mulai aktif olahraga, saya kena serangan asam urat lagi di kaki kiri, karena dulu pemahaman saya sangat-sangat keliru ya. Saya pikir saya waktu itu mungkin dirasa sombong sekali ya. Saya pikir, wah saya sudah olahraga nih, sudah aktif nih. Jadi dulu saya belum menjaga namanya pola tidur. Jadi masih kadang-kadang kurang tidurnya, terus makannya juga masih berantakan, apa aja saya makanin. Apalagi teman-teman pada bilang, wih kan lu udah olahraga, makan aja nih ya, nanti tinggal besok bakar lagi. Ya akibatnya saya kena serangan asam urat lagi, Pastor. Nah, setelah saya waktu di opnam itu saya tanya sama dokter, Sam, olahraga itu jangan dijadikan sebagai alat tanda kutip untuk sebagai apa ya, pengampun dosa setelah kamu makan yang memang sebenarnya kamu sudah dari riwayat yang kamu pantang. Jangan jadikan olahraga itu sebagai tempat untuk itu. Jadi itu nggak boleh. Yang paling penting adalah kamu benerin dulu pola makannya. Apa yang masuk dalam diri kita itu kamu perbaiki dulu.
Ya. Setelah kamu udah bagus, baru kamu gunakan untuk aktivitas, olahraga, dan tidurnya cukup. Next slide boleh? Udah habis ya? Sepertinya sudah ya. Oh ya udah, oke. Nanti Habis ya. gitu Pastor Lia, Pastor Billy itu kurang lebih apa perjalanan pengalaman saya ini saya udah mulai latihan beban, saya membangun massa otot saya. Membangun massa otot itu lebih susah Pastor dibandingkan bangun Candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu hanya butuh 1 malam. Kita bangun massa otot itu tidak bisa 1 malam, juga tidak 1 bulan dan 1 tahun. Tapi kita bangunnya sampai kapan? Sampai selamanya, Pastor. Jadi otot itulah yang akan sebagai fondasi kita. Jadi latihan beban ini saya bilang ke teman-teman ya adalah sebuah fondasi dasar basic dari segala aktivitas apapun itu adalah di latihan beban. Termasuk recovery pasca operasi apapun, ujung-ujungnya adalah latihan beban penguatan otot-otot rangka kita dari atas sampai bawah. Supaya apa? Supaya otot yang kuat itu menopang beban tubuh kita, menopang tulang kita. Lalu apa? Dia sebagai sumber antibodi tubuh kita. Ya, lanjut. Ya, kira-kira begitu ya Pastor Lia, Pastor Willy. Ya. Itu prosesnya yang dari pertama gemuk banget, overweight, sampai bisa mulai normal gitu berapa lama kira-kira? Karena memang kalau turun berat badan nggak boleh ekstrim juga ya, nanti malah rambut rontok segala macam, hormonnya nggak kalau dietnya ekstrim gitu. Iya, Justru bukan malah sehat ya, malah bisa muncul yang lain. Itu berapa lama kira-kira kalau untuk yang sampai? Saya startnya dari Oktober 2021, Pastor. Jadi setelah saya operasi bahu yang tadi disuruh dokter latihan beban, 1 tahun pertama saya flat beratnya, hanya 75. Tapi komposisi tubuhnya sudah berubah. Jadi lemaknya sudah mulai turun. Nah, kalau lemak turun itu harus diimbangi dengan kenaikan massa otot, Pastor. Jadi untuk kita mendapatkan postur tubuh yang ideal ya, itu dilihat dari komposisi daleman tubuhnya kita. Bukan berdasarkan kan orang paling senang ya kalau nimbang badan itu, saya turun 5 kilo dan 10 kilo. Tapi lihat dulu yang turun apa? Lemaknya, apa ototnya. Kalau kamu turunnya hanya lemaknya itu bagus sekali. Tapi kalau ototnya ikut turun, itu kurang bagus. Karena kita harus jaga massa otot kita. Kenapa? Karena start usia 30 atau 40 tahun, kita secara normal, metabolisme kita atau otot kita akan mengalami namanya penyusutan. Penyusutan otot 1% kurang lebih setahunnya. Penurunan massa otot 1% itu penurunan metabolisme kita 1% juga. Jadi itu yang kita harus jaga. Iya, kalau olahraga yang maksudnya paling umum ya bisa dilakukan oleh semua dan nggak terlalu berat. Ya misalnya apa kira-kira yang paling simple dan nggak yang ribet gitu apa kira-kira kalau disarankan sama Coach Samuel buat kita semua nih? Ya untuk saat ini one of the best kita mesti namanya latihan beban, penguatan otot rangka dari atas sampai bawah. Karena itu merupakan fondasi. Ya, memang banyak olahraga, tapi kan olahraga itu ada 2, Pastor ya. Ada anaerobik, itu masuknya ke latihan beban, sama aerobik atau kardio. Itu seperti lari, seperti bulu tangkis dan sebagainya. Itu hanya melatih otot jantung aja. Iya, itu hanya melatih. Betul, itu hanya melatih otot jantung. Tapi kalau kita sudah latihan beban, itu yang kita latih bukan otot jantung saja. Otot-otot besar kita seperti kaki, itu kita kuatin ototnya. Jadi kita benar-benar terpola, terstruktur. Otot paha, otot perut, otot bahu, otot punggung. Badan kita ini semua dilatih semuanya. Iya. Itu jadi kita mengoptimalkan. Jadi kita kan pengen masa tua kita kelak adalah berdiri tegak, betul nggak Pastor? Berdiri tegak, bisa tetap berjalan dan sebagainya. No way out. Kita harus kuatin otot rangka kita. Karena tubuh ini selain beban hidup ya Pastor ya. Beban hidup itu kan cukup berat. Tapi coba deh kita push up, misalkan kita squat. Ternyata beban tubuh kita cukup berat juga loh ternyata.
Ya, berarti Nah, maksudnya tanpa beban pun kalau misalnya kita gerakan ya seperti misalnya squat itu kan juga angkat bebannya tubuh ya. betul. Oke, terus mau Saya, push mm-mm, up. Iya, iya, iya. betul. Saya Jadi, nggak kuat loh kalau suruh push up yang apa namanya yang bener-bener kayak push up gitu ya. Kaki saya harus ditekuk gitu. Jadi maksudnya kayak tengkurap gini terus kakinya ya, lututnya saya itu baru kayak nekuk gitu gimana ya, Cek? Ya baru saya kuat kalau kayak gitu. ya memang langkah awal untuk kita bisa push up adalah knee push up. Jadi lututnya itu nyentuh ke lantai dulu. Itu Yes. nggak apa-apa selama yang penting formnya benar, tension ke itu kan untuk melatih bahu, dada sama punggungnya kita ya. Kalau sudah lama-lama kuat, otot kita adalah adaptif. Jadi dia akan punya memori terhadap gerakan yang kemarin. Nanti lama-lama akan terbiasa. Makanya harus diimbangi dengan tidur yang cukup, proteinnya lagi. Jadi nggak Nah, jauh-jauh dari situ, Pastor. Nah, betul. Itu satu kesatuan ya, nggak bisa cuman betul. exercise. Ini ada yang nanya nih, kalau jogging Ya, gimana? Apa baik apa enggak gitu? eh, jogging itu baik ya. Maksudnya gini, eh, kan bila juga dari usianya ya. Tentu kalau usia yang sudah 40, 50 tahun ke atas, rentan di lutut, sebaiknya tidak perlu lari, jalan cepat saja, jalan jalan biasa aja dengan durasi tertentu. Kalau ada pakai jam smartwatch bisa diukur detak jantungnya jangan sampai melebihi heart rate maksimal kita. Itu bagus untuk misalkan kita latih otot jantung kita ya di sela-sela misalkan kita weekend atau mungkin bersama keluarga jalan pagi santai itu nggak apa-apa menurut saya Ya, 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 ya. karena jalan itu bagus banget sih ya memang ya. Jalan itu apa ya, seperti kalau di Makassar sih sering ada beberapa jemaat yang kalau pagi jalan atau di Malang gitu. Karena udaranya eh, segar ya. Tapi kalau di Iya, Jakarta kasihan ya. Kalau sekarang katanya banyak yang kena infeksi pernafasan ya di Jakarta. Polusi. iya, Ya. betul, Nah, itu mungkin betul. kalau jogging gimana ya? Jalan-jalan ke mall baik. Oh, kalau jalan-jalan ke mall baik untuk kaki, tapi nggak baik untuk mata dan kantong dan dompet. Iya, iya, iya. Begini, Jadi, Pastor. Jadi, ya kalau jalan-jalan itu balik lagi sih ke diri kita ya. Kalau apa itu kan kardio ya. Tentu harus dengan ada pola tertentu, bukan cuma jalan sebentar sudah. Ya kalau yang dianjurkan itu adalah jalan kaki kan minimal 8.000 sampai 10.000 langkah per harinya ya. Itu ada ukurannya. Jadi kita juga ada polanya. Jadi jangan cuma-cuma oh jalan 2 3 langkah udah. Itu ada penelitian dari para ahli dan gitu ya. dokter itu 8.000 sampai 10.000 langkah per harinya. Nah, oke, kalau 8.000 langkah itu berarti sekitar berapa kilometer ya? Satu Hmm, langkah itu kan kurang lebih kan 1 meter ya, kurang lebihnya ya. Tergantung langkah kakinya masing-masing orang juga. oke, Ya, oke. jadi mungkin 5 sampai 6 kilo lah, masih oke lah satu Lumayan ya, hari. lumayan Ya, loh. ya tapi nggak harus langsung lakukan di pagi. Misalkan di pagi ada kegiatan apa yang dia harus jalan kaki. Ya, makanya kalau misalkan pakai smartwatch itu kan dia akan terukur kan. Sudah berapa Itu. step nih hari ini. Jadi kita juga nggak asal tebak aja ya, Pastor ya. Iya, iya. Tapi yang paling memang yang sangat mempengaruhi juga kesehatan adalah pola makannya kita, asupan makanan, lalu tidur juga, rest, ya Iya, jam-jam tidur itu, kualitasnya tidur sama exercise, iya, pikiran juga ya. betul, betul. Jadi sebenarnya tubuh kita ini kan sempurna sekali ya, Oh Pastor iya, ya. Karena Tuhan yang sempurna menciptakan tubuh kita itu ya. sempurna sekali, Pastor. Sebenarnya ini kalau kita kita ngerti ya polanya, sebenarnya dengan kita menjaga makan yang real food, kita penuhi dengan asupan protein yang cukup, terus kita Mm-mm. juga ada exercise, olahraga, kita tidurnya cukup, stresnya kita itu tentu akan berkurang, peradangan pun juga akan Mm. berkurang. Nah, saya cuma mau share mengenai yang saya sedang jalankan beberapa akhir ini adalah soal puasa atau fasting. Seperti yang di Alkitab pun juga dari zaman dahulu juga sudah diajarkan, baik di Ya. perjanjian lama maupun di perjanjian barunya. Nah, Kalau fasting pemula gitu, jadi jendela makannya tuh jam berapa sampai jam berapa?
Nah, tentu kan semua kan harus step by step ya, Pastor ya. Misalkan Hmm. Pastor tanya saya mau pola hidup sehat bugar nih, gimana caranya? Ya gak? Nah, kalau saya langsung, oke, kamu gak usah makan, pasti kan kaget. 16 jam, pasti udah akan berpikir yang aneh-aneh. Wah, nanti saya kalau nggak makan lemas. Nanti saya kalau nggak makan, nanti asam lambungnya naik. Nah, itu dulu yang diperbaiki dari mindsetnya dulu. Nanti Oke, kita akan lihat video nih tentang puasa. oh Jadi masih ada video benar-benar ya ini ya? ada Oh, soal berapa video menit? itu ya, yang benar kalau kita saat kita puasa itu adalah benar-benar anugerah dari Tuhan. Ya, kan ada ya ayatnya juga ya. Tapi ini bukan berarti menghubung-hubungkan ya. Ada namanya legion di Alkitab itu ya. Murid-muridnya sudah sebut nama Tuhan tapi tidak bisa terusir juga. Nah, dia udah balik ke Yesus. Ya kan? Jenis yang ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan Berpuasa, ya. puasa. Nah, anggap aja kita punya banyak penyakit nih atau gangguan kesehatan, lemak yang tinggi dan sebagainya, banyak jumlahnya ya, tanda kutip ya. Kita berdoa bagus ya, tapi jangan lupa juga dengan puasa. The power of fasting itu is the best. Salah satu anugerah Tuhan merecovery sel-sel yang rusak kita adalah apa, dengan fasting. Nah, nanti boleh di setel nih videonya, kalau masih keburu sekitar 2 menit kalau nggak salah. Nanti Oke. boleh dicoba diputar dulu deh. Boleh. Kita lihat Biar video. teman-teman dapat gambarannya yang secara medik, biologis soal fasting ini. Oke. Siap. Ini. My food contains glucose, the fuel that feeds the trillions of healthy cells in my body. But that glucose also feeds something else. Zombie cells. Old, damaged cells that have lingered beyond their useful life. By spewing toxic sludge, these zombies infect other healthy cells, speeding up the aging process. Everything from hair loss and wrinkles to the onset of arthritis, cancer, and dementia. But what scientists have realized is that when we fast and cut off the supply of glucose, that zombie army is starved of energy, which saps them of their power. When food is plentiful, our body stores excess energy in the form of fat, under the skin and around the internal organs. When food is scarce, that fat is sent to the liver, where it's turned into an alternative fuel source called a ketone. And it's these ketones which provide the emergency power source, not only for our bodies, but also our brains. Remember those toxic zombie cells aging my body? Well, they're not the only things getting dealt with. Even inside my healthy cells, there's wear and tear. But scientists think that without food to process, those cells can switch into repair mode, fixing damage, cleaning up garbage, nipping any problems in the bud. With the zombies in check and the rest of me in tip-top condition, the future looks healthier and also longer. Wah, ya itu melalui puasa kita seperti yang sampah-sampah yang nggak perlu di dalam tubuh itu dibuang gitu ya. Dan nanti setelah dibuang ada space untuk kita bisa isi lagi yang lebih sehat gitu. Iya, karena sumber radang tadi kalau di awal kita lihat adalah gula yang berlebih. Ya, kita nggak sadar kita konsumsi karbohidrat terlalu banyak, itu kan jadinya gula, Pastor, gula dalam darah. Sedangkan takaran manusia normal itu adalah 50 gram gula per harinya. Kita makan nasi, kita minum es teh manis, belum snack-snack, belum apa yang lain yang cemilan-cemilan itu yang mengandung gula. Nah, gula itulah yang akan, salah satunya adalah gula yang bikin tubuh kita radang. Nah, itu adalah makanannya sel-sel zombie tadi, termasuk sel kanker pun makannya apa? Ya gula. Saat kita kena kanker, yang disuruh oleh dokter pertama kali apa? Puasa. Jadi sebelum kita mengalami kesakitan tersebut disuruh oleh dokter, mendingan kita dari sedini mungkin kita sudah mulai melakukan fasting.
Jadi kita terbiasa untuk mendetoks, merecovery sel-sel kita yang rusak. Semakin tambah usia, metabolisme turun, artinya sel-sel yang rusak itu akan semakin banyak. Dan itu kan harus diregenerasi, Pastor. Nah, sel-sel yang mati itu harus diregenerasi dengan salah satunya recovery ya melalui puasa. Apalagi misalnya kita bisa lengkapin, seimbangkan dengan makanan yang berprotein. Itu akan sangat-sangat perfect, dan olahraga, tidur yang cukup. Kita bisa mendapatkan di masa tua kelak kita, masa depan kita sehat, bugar, dan kuat. Amin, amin. Ini Endi bilang puasa, Bu Dewi jangan nasi campur fried chicken terus. Boleh nggak sih jemaah doa siang kita sama-sama puasa, mau nggak? Karena benar-benar secara kerohanian Tuhan Yesus juga berpuasa, kerohanian secara jasmani itu seperti berjalan beriringan gitu loh ya. Iya, jadi berolahraga, beribadah itu kan juga secara tubuh, jiwa, roh itu semuanya. Ayo puasa jam 9 malam sampai jam 5 pagi kata Yakub. Iya, dulu pemahaman saya masih salah, Pastor, cara membakar lemak yang ideal itu. Halo. Agak keputus kayaknya. Iya, jadi agak keputus. Gimana tadi, Pak? Jadi sekarang ini sejak saya mengalami yang kondisi puasa, saya jadi lebih santai dan lebih maintain, tidak yang seperti dulu ngoyo, angkat beban, olahraga. Memang itu ngebakar lemak, cuma dengan kita fasting itu lebih optimal, Pastor Lia. Kita ngebakar lemaknya dengan cara yang kita harus jaga pikiran kita, karena nggak boleh stres. Saat kita puasa kita nggak boleh stres. Kita jaga pikiran kita tetap harus aktivitas, Pastor. Karena saat kita aktivitas itu, disitulah kesempatan kita ngebakar lemak. Jadi kita nggak boleh yang namanya mager saat kita puasa. Saya pernah puasa, saya tidur-tiduran, malah pusing, malah lemas. Saya tanya dokter, nggak bisa, Sam, kamu kalau lagi puasa malah harus aktivitas full. Karena disitulah lemak kita akan dirubah. Tadi ya ada keton, ada namanya proses dirubah dari lemak itu dikirim ke hati. Nah, hati kita yang akan mengubah. Kalau hati kita nih bermasalah, dia akan susah, Pastor. Makanya kita juga harus jaga hati, jaga pikiran, jaga hati, supaya lemak yang dikirim ke hati itu bisa dirubah menjadi energi untuk kita aktivitas saat kita sedang puasa. Dan saat kita bakar lemak saat puasa, Tuhan tuh sungguh-sungguh luar biasa. Energi yang dihasilkan bisa 2 kali, 3 kali lipat lebih besar daripada makanan yang kita konsumsi dari makanan. Bener-bener. Itu saya sendiri berasa seperti itu ya. Ketika puasa itu jadi lebih kuat loh fisiknya. Wah. Saya heran juga loh. Itulah makanya anugerah Tuhan yang dari saya bilang, anugerah Tuhan terbesar buat manusia adalah dengan puasa, fasting. Cuma kadang-kadang pemikiran kita yang keliru, waduh udah belum apa-apa, lalu nanti saya puasa bikin mah, padahal dengan kita puasa itu menyembuhkan sakit berbagai macam penyakit dan tidak ngoyo. Saya tuh ya kalau misalnya berasa spiritnya tuh kayak aduh, aku kayaknya nggak kuat nih. Justru kayak berasa puasa itu justru rohnya yang kuat gitu. Itulah. Iya, roh juga kuat loh, secara fisik juga kuat. Itu heran sih seperti itu. Betul, makanya itu ada Pastor Nita, saya suka dengar khotbahnya Pastor Nita. Dia bilang ketika kita fasting itu sebenarnya kita seperti memberi makan roh kita itu steak yang berprotein tinggi. Justru rohnya kita yang sedang dikasih makan sehingga rohnya kita yang kuat gitu. Betul sekali, Pastor, setuju. Kita kalau di rohani kan puasa memang sedang ada pergumulan yang mungkin memang tidak bisa hanya dengan doa, tapi dengan puasa. Nah, kita kalau analogikan dengan kita punya badan jasmani kita, sebenarnya kurang lebih mirip. Apapun pergumulan kita mengenai kesehatan kita, kebugaran kita, ada gejala penyakit ini itu, dengan fasting, dengan puasa, ya itu adalah one of the best untuk merecovery sel-sel yang rusak, menyembuhkan, memulihkan segala berbagai macam penyakit dari puasa tersebut. Jadi make sense sekali apa yang di Alkitab bilang dengan apa yang di dunia medis kesehatan juga bilang, itu sangat-sangat klop sekali. Apalagi diseimbangkan dengan pola makan protein, olahraga, tidur yang cukup.
Ya, lebih baik mencegah, menjaga daripada mengobati ya kan. Jadi Betul, ya sekalipun kita berdoa dan juga bertindak, ini Tuhan memberikan kita hikmah juga untuk kita bisa punya kehidupan dan lifestyle ya, gaya hidup betul, yang healthy lifestyle gitu. Ini betul. ada yang tanya nih, tidur yang baik di jam berapa ya kalau malam? Tidur yang baik itu kurang lebih minimal di jam 9 atau jam 10 sudah mulai siap-siap tidur. Karena Ah, apa? Karena jam 11 malam itu menurut dokter atau penelitian, jam 11 ya, malam sampai jam 12 sampai jam 1, hati kita itu sedang menjalankan fungsinya. oke. Jadi fungsi hati atau liver itu kurang lebih di jam 11 sampai jam 12 malam. Dia salah satunya fungsinya sebenarnya banyak pasur fungsi hati itu. Dia Ya, mendetoks tubuh kita itu dari hati atau liver. Ya, jadi sel-sel yang rusak, pembentukan hormon dan sebagainya itu di jam 11 malam, Pastor. Makanya kita ya benar-benar. usahakan sebelum jam 11 itu sudah mulai tidur supaya apa? Rest kita juga optimal. Rest yang optimal itu seperti apa? Ya, pertama minimal 8 jam. Tentu yang nyenyak juga. Ya supaya apa? Fungsi recovery kita dari seluruh tubuh kita berjalan dengan lancar saat kita tidur. Oke, benar-benar. Nah, ini bagus banget ya. Jadi saya juga udah sering sih mendengar tentang ini. Dokter saya kan apa juga pernah dengar dari dokter jam 11 itu harus tidur lelap Iya, seharusnya jam 11 karena iya, itu mulai betul. dari dalamnya itu recovery-nya dari situ jam 11 sampai jam 1. Nah, Iya, betul. ini memang sih nggak mudah bagi kita, apalagi yang sekarang ya orang-orang ini tambah banyak kegiatan, ada sosial media segala macam, sulit Iya, untuk di jam situ. Tapi nggak apa-apa lah, kita sama-sama belajar ya namanya. Nanti pasti Tuhan juga kasih kemampuan. Ini betul. ada juga ini Shalom Peserta, jangan lupa ya bahas tentang macam-macam doa dan cara berpuasa. Boleh-boleh nanti saya akan share sama Coach Samuel lagi nih, ada cara puasa secara kerohanian dari Bible dan juga secara ini ilmiah gitu ya dari kedokteran dan kesehatan. Boleh nanti kita bisa bahas kembali. Nanti saya minta WA-nya Coach Samuel ya dari Andy. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke, thank you so much ya Coach. Coach buat sharing kesehatannya sangat berguna sekali buat kita. Ini juga banyak juga yang sudah minta bantuan doa untuk maksudnya support doa. Kita nanti juga bisa berdoa bersama-sama. Thank you. Jesus bless you, Coach Samuel. Tetap sehat, God kuat, bless. dan Ya, berdampak. tetap sehat, bugar, kuat sampai masa tua kelak kita. Amin, Amin. Tuhan Yesus amin. memberkati ya. Amin, Tuhan. Salam sehat. Shalom. Shalom. Ya, saudara, kita bersyukur udah dapat ya pemahaman tentang ternyata pentingnya puasa seperti itu ya. Ya, dan itu anugerah ternyata bisa puasa itu anugerah, bisa berdoa